Sahabat skolastikat Kelaretian yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam program Permensami, Permenungan Sabda Mingguan bersama saya Frater Karol Suarez CMF. Hari ini kita kedatangan salah seorang pemberi permenungan Sabda Mingguan ini, yakni Frater Ancis Alang CMF. Frater Ancis, bagaimana kabarnya pada hari Minggu biasa yang ke-31 ini? Kabar baik, Frater. Sehat ya? Sehat. Melihat kesanggupan dan juga kesehatan dari Frater Ancis, saya yakin nih, ia mampu memberikan suatu remah-remah sabda untuk kita santap pada hari Minggu ini. Karena itu, sahabat skolastikat Kelaretian, marilah kita membuka permenungan kita dengan doa pembuka dan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hambamu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dan perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu Rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sahabat skolastikat Kelaretian yang terkasih dalam Kristus dan juga Frater Ancis, kita baru saja membuka permenungan kita dengan berdoa dan juga mendengarkan sabda Tuhan. Kalau begitu Frater Ancis, kira-kira bacaan suci pada hari ini menggambarkan atau mengisahkan tentang apa sih? Langsung menjawab ya, Ter? Boleh menjawab atau mau apa dulu silakan. Bisa nggak saya menyapa begitu? Boleh banget. Selamat hari Minggu, sahabat Permensami sekalian. Saya harap semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, Frater. Amin. Ya. Jadi langsung saja saya menjawab pertanyaan dari Frater Karol. Oke. Jadi bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus mengecam mereka karena mereka itu adalah orang-orang munafik. Di awal Injil, Yesus berkata kepada para murid dan juga orang-orang banyak bahwasanya turutilah apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena memang benar, apa yang mereka ajarkan itu adalah sesuatu yang sangat benar. Iya. Lalu lebih lanjut Tuhan Yesus mengatakan lagi, jangan kamu turuti cara hidup dari orang-orang Farisi. Karena segala sesuatu yang mereka ajarkan yang bersifat baik, itu hanyalah supaya ingin dilihat orang-orang lain. Sungguh tragis sekali kisah ini pada hari Minggu yang baru saja. Kisah ini pada bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan ini. Nah, lalu kira-kira apa sih yang Yesus maksudkan? Kenapa harus membenarkan apa yang diajarkan oleh ahli Taurat, tetapi tidak membenarkan apa yang mereka lakukan? Kenapa?
eh, Yesus sebenarnya itu dia tidak suka dengan apa yang disebut dengan munafik. Karena ya dalam diri mereka orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat itu menganggap diri sebagai homo deus. Apa tuh? Meminjam kata dari Muhammad Gunawan ya, ya. Homo deus itu adalah manusia Allah. Tetapi ya, dalam realitasnya, dalam pengalaman hidup mereka itu sebenarnya adalah homo homini lupus. Nah, apa lagi tuh kayak? Manusia adalah serigala bagi yang lain. Mereka itu menaruh beban pada pundak orang lain, sedangkan mereka sendiri itu tidak bisa memikul beban yang mereka tempatkan pada orang lain. Jadi ya ini adalah sebuah kemunafikan sekaligus dosa yang sangat besar, karena mereka itu memanfaatkan kekudusan yang beridentitas kudus kan berkata ya. Iya, benar. Tetapi sebenarnya hal itu ingin menunjukkan siapa mereka, menunjukkan kemunafikan dalam hal ini Ter. Jadi seperti itu ya Ter. Iya. Sehingga mengapa Yesus itu mengecam orang Farisi karena satu kata, munafik. Nah, lalu apa yang menjadi pesan bagi kita untuk kita dalami melalui baca Injil yang baru saja kita dengarkan dan juga kata-kata yang baru saja Frater Ancis ungkapkan tadi, yakni homo deus, homo homini lupus. Nah, kira-kira apa sih relevansinya bagi kita di zaman sekarang, di zaman now? Apa sih? Ya, dalam kehidupan kita saat ini tentu kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita. Iya. Bahkan secara langsung pun kita pernah berjumpa dengan orang-orang yang seperti orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat. Sebagaimana ya mereka itu lebih suka itu mengajarkan apa yang baik. Contohnya, jangan melakukan ini, lakukannya seperti ini. Iya. Begitu. Tetapi pada realitasnya itu mereka tidak sanggup, tidak bisa sebenarnya mereka melakukannya hal itu. Nah, dari sinilah itu menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya mengajar, tetapi sekaligus itu mereka tidak bisa berbuat. Jadi pesannya untuk kita tidak perlu menjadi orang lain. Dalam hal ini belajar untuk menjadi diri sendiri. Karena dengan menjadi diri sendiri kita bisa mengetahui ya bagaimana keadaan kita, maksud kekurangan dan juga kelebihan kita. Lalu dari sinilah juga kita bisa melangkah ke depan, memperbaiki bagaimana cara hidup kita nantinya. Lalu yang kedua, dalam perjalanan hidup hendaknya yang pertama itu dan paling utama kita harus mengandalkan Tuhan. Kita sebagai umat beriman itu yakin bahwa dalam kuasa Tuhanlah semuanya itu pasti bisa. Jadi seperti itu ya, pesan yang paling menurut saya sangat rahmat sekali, sangat kudus sekali yang disampaikan oleh Frater Ancis, yakni yang pertama, hidup sebagai diri sendiri atau apa adanya, dan yang kedua, selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Seperti itu ya Ter. Terima kasih banyak sekali untuk Frater yang sudah memberikan remah-remah sabda untuk kami cicipi pada hari Minggu biasa yang ke-31 ini. Karena itu Frater, sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih dan juga kepada sahabat Skolastika Claretian yang sudah menikmati permen Sami ini. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu sepanjang permenungan hari ini. Kami mohon dengan meresapkan sabda-Mu, Engkau mampu mengubah hidup kami, baik tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah Frater, kira-kira apa sih permen yang paling manis di seluruh muka bumi ini? Ya, permen Sami lah.